Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antaran doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dengan NIM 21086494 dari Prodi Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang beberapa kasus tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada 7 pokok permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan. 2, kuantitas. 3, kualitas. 4, efisiensi. 5, efektivitas. 6, relevansi. 7, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, itu ada pemerataan. Pemerataan ada kasusnya, contoh kasusnya adalah terjadi pada Solok Selatan, yaitu pemerataan guru daerah terpencil di Sorot, Kabupaten Solok, kekurangan guru. Permasalahan kekurangan guru pegawai negeri sipil masih menjadi momok di sektor pendidikan Kabupaten Solok, terutama di kawasan terisolir seperti di Kecamatan Tigolurah. Bahkan tenaga guru di beberapa sekolah didominasi oleh guru honorer. Menurut saya solusinya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti meningkatkan jumlah penerimaan guru PNS lebih banyak lagi. Dengan begitu, guru-guru tersebut bisa dioper ke daerah-daerah terpelosok atau terpencil, seperti Solok Selatan tadi, agar bisa meratakan atau menutupi kekurangan jumlah guru di sekolah-sekolah tersebut. Yang kedua, kuantitas. Contoh kasusnya di Solok Selatan juga, 16 sekolah di Solok Selatan ditutup karena jumlah siswa tidak mencukupi. Sebanyak 16 sekolah di Solok Selatan ditutup sementara dan tidak beroperasi lagi. Hal itu disebabkan karena siswa di sekolah tersebut tidak mencapai 60 orang. Penutupan itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut saya solusinya, pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu. Yang kedua, membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus-kursus keterampilan sehingga dapat memperkaya kemampuan atau meningkatkan atau kualitas seseorang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar, mengajar, hingga ke pelosok daerah. Pengembangan sistem pendidikan nasional saat ini agar memudahkan akses bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah di sekitar. Yang ketiga, kualitas. Adapun kasusnya yaitu sistem pendidikan di Sumbar mulai ditinggalkan Riau. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, melantik 161 kepala SMA negeri, SMK negeri, SLBN di auditorium gubernuran dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sesuai visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Solusinya adalah pemerintah mengatur manajemen sekolah dengan baik, meningkatkan kedisiplinan
harus lebih diutamakan. Pengajaran dilakukan oleh guru-guru profesional di bidangnya, menggunakan media dan metode belajar yang relevan. 5. Melakukan evaluasi bulanan. 6. Melakukan studi komparatif, pelatihan, dan workshop pendidikan. 7. Memanfaatkan sarana dan fasilitas sekolah dengan sebaik-baiknya. 8. Melengkapi dokumen-dokumen penting. 9. Memberikan motivasi pendidikan. 10. Pendidikan intelektual dan emosional harus berjalan seimbang. Yang ke-11, menjalin relasi baik dengan wali murid. Dari sekian pentingnya pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, efisiensi. Masalah efisiensi membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisiensi tinggi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasaran. Dan bila sebaliknya, maka efisiensi rendah. Sumber daya yang dimaksud di sini antara lain adalah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan. Permasalahan tersebut lebih mengarah pada masalah kualitas. Tentu saja ini dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan untuk ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem, berorientasi pada peserta, dan pemanfaatan sumber belajar. Yang kelima, efektivitas. Contoh kasus adalah banyaknya siswa lulusan SMK yang menjadi pengangguran di Indonesia. Efektivitas ini maksudnya adalah bagaimana sekolah memberikan lulusan-lulusan terbaik. Jadi solusinya adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka lapangan kerja bagi lulusan SMK. Karena lulusan SMK tersebut sudah bisa diarahkan dan sudah cukup berpengalaman dalam bekerja. Karena siswa SMK sudah pernah merasakan dan belajar langsung di dunia industri. Pemerintah harus memperhatikan hal tersebut karena sayang sekali jika skill yang dipelajari di SMK tidak terpakai ketika sudah lulus. Selanjutnya, relevansi. Relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial, dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Permasalahan relevansi dapat dipecahkan melalui cara-cara seperti berikut. 1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. 2. Peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Melakukan pembaruan pendidikan, memberdayakan lembaga pendidikan, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang terakhir, atau yang ketujuh, pendidikan dan tenaga pendidikan. Contoh kasusnya, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Jadi, sedangkan daerah-daerah terpinggir atau terpencil, terpelosok, sulit sekali mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Solusinya adalah mengurangi kekurangan guru. Yang pertama kali adalah
mengurangi jumlah kepala sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar. Jadi, setiap sekolah belum tentu ada kepala sekolahnya. Aturannya dibuat satu kepala sekolah bisa memimpin 3 sampai 4 atau 5 sekolah. Atau satu kepala sekolah memimpin satu gugus sekolah. Setiap sekolah diurus oleh bagian tata usaha dan seorang koordinator guru. Dan siswa yang tugas utamanya adalah full mengajar. Siswa dan guru tugas utamanya full belajar dan mengajar. Sedangkan sisa waktunya untuk mengurus manajemen guru dan siswa. Yang kedua, guna menutup kekurangan guru, pemerintah daerah bisa membuka lowongan kerja bagi guru kerja baru bagi guru profesional yang bisa diambil dari guru yang sudah pensiun, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun, terutama yang pernah bertugas sebagai Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengajar olahraga dan pendidikan karakter untuk meningkatkan karakter siswa-siswa di sekolah. Guru-guru bimbel, anggota masyarakat yang berpendidikan dan peduli pada pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya presentasikan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya sampai di sini presentasi saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.